Saya namanya Haryanto Adikusumo, saya mengucap syukur saya diberi kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Dan saya seorang pengusaha dan juga hamba Tuhan. Saya juga melayani Tuhan dan saya mempunyai seorang istri dan 5 orang anak saudara. Jadi keluarga kami mengikuti KB, keluarga besar. Anak saya 5 dan puji Tuhan hari ini semua anak saya hadir bersama dengan seorang menantu saya dan seorang calon menantu saya. Dan puji Tuhan saya juga sudah diberi 1 cucu. Jadi saya sudah jadi kakek saudara-saudara. Sebagai pengusaha ataupun seorang profesional, kita semua ingin untuk berhasil dan sukses di dalam pekerjaan kita masing-masing. Betul tidak saudara-saudara? Amin ya. Saya hari ini mau sharing tentang apa artinya kesuksesan dalam hidup. Ya. Banyak orang sekuler, orang dunia yang menganggap bahwa kalau kita menjadi kaya, kita menduduki jabatan yang tinggi, ya, kita mempunyai ketenaran, maka kita dianggap sebagai sukses di dalam kehidupan kita. Ya, saya pun ada beberapa orang yang menganggap saya ini orang yang berhasil. Tapi apakah itu benar-benar keberhasilan atau kesuksesan yang sejati? Ya, saya diingetin sama menantu saya ya. Saya sangat mengasihi menantu saya. Menantu saya bilang, papa, tahu enggak? Orang dunia itu sampai ada lagu. Penyanyinya namanya Bruno Mars. Apa itu lagunya? Karena saya ini jarang dengerin lagu saudara-saudara. Itu, I want to be a billionaire. Supaya lagu itu bunyinya, I want to be a billionaire. Supaya dia bisa beli semua yang dia inginkan. Dia mau, di lagu itu juga disebutkan bahwa penyanyi ini mau supaya dia ada di covernya majalah Forbes. Supaya dia itu menjadi orang terkenal. Tapi apakah itu adalah suatu benar-benar kesuksesan yang sejati? Menurut saya, bukan saudara-saudara. Itu bukan suatu kesuksesan yang sejati. Mungkin bagi orang dunia itu bisa dianggap sukses. Tapi bagi kita orang percaya itu bukan sesuatu yang sukses sejati. Jadi sebenarnya apa sih kesuksesan yang sejati itu? Apa kesuksesan yang sejati saudara? Saya sendiri searching juga. Menurut orang dunia saya sudah mencapai tahap-tahap tertentu yang mungkin dianggap sukses. Tapi apakah that's it? Is that all? Apakah itu sudah selesai? Ternyata tidak. Tuhan memberi pengertian kepada saya. Bahwa kesuksesan yang sejati adalah bila saya bisa mencapai pertandingan hidup saya ini dengan baik. Saya bisa mencapai garis finish dengan baik. Dan saya bisa mendapatkan mahkota kebenaran dari Tuhan Yesus. Itulah definisi daripada kesuksesan yang sejati. Coba kita baca saudara. Kita lihat firman Tuhan di 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Mari kita sama-sama kita baca. Saya mungkin akan membacakan ya saudara-saudara. Kita baca bersama-sama 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Amin. Amin saudara. Jadi bagi kita semua orang-orang percaya yang telah dipanggil oleh Tuhan. Kesuksesan kita adalah kalau kita menyelesaikan pertandingan hidup kita. Dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena apa? Hidup kita di dunia ini pendek saudara. Kalau dibandingkan dengan kekekalan. Saya bisa mendapatkan apa yang saya mau di dunia ini. Tapi kalau saya tidak selesai
saya tidak mendapatkan keselamatan dan hidup di surga. Untuk apa saudara? Neraka itu panas, neraka itu sakit, neraka itu tidak enak. Jadi kalau kita tidak mempunyai fokus yang benar di dalam kehidupan kita, itu sangat berbahaya sekali. Karena memang godaan dunia itu begitu atraktif, begitu indah, begitu menarik. Sehingga kalau kita tidak mempunyai fokus yang benar, kita akan kehilangan keselamatan kita, saudara-saudara. Jadi bagaimana di dalam dunia yang jahat ini, di dalam banyak pengajaran-pengajaran sekarang yang menyesatkan, kita ini bisa tetap fokus untuk kekekalan yang telah disediakan Tuhan Yesus untuk kita semua. Kita belajar dari firman ini, saudara-saudara, bahwa yang pertama, yang paling penting adalah kita harus mempunyai iman kepada Tuhan Yesus kita. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, bila Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, apakah ada iman di dunia ini, saudara-saudara? Tetapi untuk mempertahankan iman ini tidak mudah, saudara-saudara. Kenapa? Karena sekarang ini banyak pengajaran yang sesat, seperti hypergrace. Sekali diselamatkan, tetap diselamatkan. Padahal keselamatan itu memang diberikan secara gratis kepada kita semua. Amin, saudara. Tetapi kita mempunyai kewajiban untuk mempertahankan keselamatan ini, agar keselamatan ini tetap menjadi milik kita sampai garis akhir kita. Amin, saudara-saudara. Jadi bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita sampai ke akhir zaman? Ya, saya juga lihat ada beberapa teman saya, mereka sangat menggebu-gebu kepada Tuhan. Tapi waktu mereka mendapatkan banyak berkat, saudara, mereka menjadi kendor, mereka mundur, mereka bahkan sudah tidak ke gereja lagi, saudara. Saya sedih kalau melihat ini. Jadi saya terus minta kepada Tuhan, bagaimana kita ini bisa mempertahankan kita punya iman supaya kita bisa mencapai garis finish, saudara. Jadi saya mendapat revelation. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita adalah mindset kita, saudara. Mindset ini sangat penting, ya. Kenapa sangat penting? Di firman pun kita diingatkan terus oleh Tuhan bagaimana mindset kita akan mempengaruhi kehidupan kita. Kita kan ada peribahasa, our attitude determine our altitude. Artinya apa? Seseorang sukses itu bukan karena dia hanya pandai atau karena dia hanya berilmu atau berpengetahuan yang tinggi, tapi bagaimana attitude daripada orang tersebut kepada hidup dia. Jadi sangat penting sekali. Mari kita baca di Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat kedua. Janganlah serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin, saudara. Mungkin saya sudah pernah sharing firman ini juga, ayat ini di gereja GBI Icon ini, saudara-saudara. Tapi saya ingin mengingatkan sekali lagi betapa pentingnya firman ini. Bahwa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Kenapa? Karena yang namanya nilai-nilai dunia dengan nilai-nilai kerajaan surga itu berbalikan. 180 derajat perbedaannya. Ya, kan kita dari kecil kita sudah diajari bahwa hemat pangkal kaya. Tapi firman Tuhan bilang apa? Beri, maka engkau akan diberi suatu takaran yang baik, yang digoncangkan, yang melimpah keribaanmu. Jadi artinya apa? Memang nilai-nilai dunia ini berbeda dengan nilai-nilai kerajaan surga. Itulah sebabnya Tuhan mau kita merubah mindset kita. Tanpa kita merubah mindset kita, kita tidak mungkin bisa berkenan kepada Tuhan. Tanpa merubah mindset kita, tidak mungkin kita ini bisa melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara,
saya mau sharing mengenai mindset ini. Bahwa contohnya saja Tuhan, saudara-saudara, saya kalau pagi-pagi, ya saya itu kepingin selalu harus bisa membaca firman. Tapi untuk membaca firman ini perlu disiplin. Kalau kita tidak ada disiplin, pagi-pagi bangun sudah pasti lihat handphone dulu saudara. Nah itu sebabnya kenapa kita harus merubah mindset kita. Ya, kita bangun pagi, kita baca firman, kita berdoa dulu, baru kita pegang handphone kita. Nah ini bukankah ini adalah berubah mindset kita saudara-saudara. Nah caranya bagaimana? Untuk merubah mindset ini tidak mudah. Saya sendiri pun sampai hari ini masih struggle. Sampai hari ini pun saya juga masih sering gagal ya saudara. Saya belum perfect. Tapi saya tetap mau usaha supaya bisa. Makanya penting sekali bagaimana caranya kita bisa merubah mindset kita. Yang pertama saudara, cara merubah mindset kita adalah kemauan. Yang pertama saya tanya dulu, mau enggak saya kalau bangun tidur jangan pegang handphone dulu, tapi pegang Alkitab dulu. Kalau kita bisa itu, kita mau. Saya yakin meskipun kita ada gagalnya saudara, tapi kita bisa. Amin saudara. Yang kedua saudara, ya kita perlu untuk mempunyai komitmen. Kenapa saudara? Ya saya kan bilang tadi, saya belum sempurna, kadang-kadang saya masih gagal. Tapi saya berkomitmen untuk pagi-pagi harus kita ada waktu dengan Tuhan dulu sebelum hal-hal yang lain. Maka meskipun gagal, saya akan usaha lagi. Saya berkomitmen untuk terus usaha. Sampai saya ini, ya istilahnya kalau dulu bolongnya banyak, makin lama makin sedikit ya saudara. Supaya apa? Supaya kita ini bisa betul-betul tahu prioritas kita itu yang mana. Dan juga selain kita mempunyai kemauan, kita mempunyai komitmen, kita harus mempunyai tekad saudara. Karena tanpa tekad tidak bisa. Karena apa? Saya sering dalam 1 bulan, wah luar biasa. Saya tiap hari tidak pernah bolong. Setelah 1 bulan, timbul lagi ada bolong-bolongnya saudara kalau pagi. Jadi mungkin karena ada telepon masuk atau karena kita dengar ting gitu. Wah, ini ada apa WhatsApp atau ada SMS apa ini kita mau lihat dulu. Karena kita tertarik oleh pencobaan ini. Jadi kita itu bolong lagi saudara. Tapi kalau mempunyai tekad kita akan terus perbaiki sampai kita berhasil. Jadi untuk merubah mindset kita, yang pertama, tahap pertama adalah kita harus mempunyai kemauan. Kita harus mempunyai komitmen saudara. Kita harus mempunyai tekad untuk betul-betul kita mau mempunyai waktu yang dengan quiet time setiap hari dengan Tuhan. Tahap yang kedua supaya mindset kita bisa berubah saudara, adalah kita harus rajin membaca firman Tuhan. Kenapa? Saya selalu bilang membaca firman Tuhan itu penting sekali. Karena hanya firman Tuhan yang dapat merubah karakter kita. Hanya firman Tuhan yang bisa merubah pikiran kita. Hanya firman Tuhan yang bisa membuat hati kita ini berubah saudara. Saya ini orang yang sangat keras, orang yang sangat mengandalkan kepintaran saya sendiri ataupun pengetahuan saya. Saya ini adalah orang yang merasa sok pinter saudara. Tapi setelah saya mengerti kebenaran firman, sebenarnya saya ini tidak bisa berbuat banyak. Kalau tidak karena pertolongan Tuhan saudara. Jadi itulah pentingnya bahwa kita ini harus bisa sering-sering untuk setiap hari membaca firman Tuhan. Mari kita lihat ya firman-Nya di 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Mari kita baca. Kenapa membaca firman itu sangat penting saudara-saudara. Mari kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Jadi tanpa membaca firman, tidak mungkin kita ini bisa diubahkan dan dididik dalam kebenaran. Contoh saudara, kalau kita mengerti firman, kita berbuat dosa, langsung ada alarm enggak? Hati kita resah, hati kita berdebar-debar, ya, kita merasa guilty. Nah itu semua adalah kalau kita mengerti firman. Kalau kita enggak mengerti firman, apakah kita tahu kalau kita berbuat salah? Kan tidak tahu. Itu sebabnya kita perlu membaca firman dan mengerti firman. Merenungkan firman siang dan malam seperti pesan daripada pendeta senior kita. Saudara-saudara, kalau kita tidak mempunyai firman, maka kita tidak bisa berbuat banyak, saudara. Kenapa? Karena tidak ada alarm yang memberitahu kita. Tidak ada lagi rambu-rambu yang bisa menolong kita. Tapi kalau kita mempunyai firman, selain kita mempunyai rambu-rambu, kita menjadi tahu bahwa di dalam segala hal Tuhan pasti akan menolong kita. Karena apa saudara? Karena di dalam firman kita banyak janji-janji Tuhan. Setiap pencobaan yang kita hadapi itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan di dalam setiap pencobaan, Tuhan selalu menyediakan jalan keluarnya. Jadi sangat penting saudara-saudara, bahwa kita merenungkan firman siang dan malam. Dan yang ketiga, tahap satu yang kita harus lakukan di dalam change of mindset ini, adalah kita harus melakukan firman Tuhan dan melihat buah dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kalau dulu ya kita melihat orang sukses, wah kita ini langsung jadi jealous, kita ini jadi marah, kita ini jadi iri hati. Nah, apakah perasaan itu masih ada di dalam kehidupan kita? Kalau kita ada, kita harus segera kita tinggalkan saudara. Yang kedua, apakah kita masih ada hawa nafsu, greed atau ketamaan? Ataukah kita ini masih ada hawa nafsu untuk pencabulan? Ini penting saudara. Dan ini hanya firman yang dapat menolong kita. Saya kasih contoh saudara. Saya sebagai pengusaha, saya banyak traveling. Ya, seringkali waktu traveling karena anak saya 5 dan perbedaan antara anak yang ketiga dan keempat itu 10 tahun. Istri saya sering tidak ikut. Nah kalau kita traveling, saya traveling saudara, saya tinggal di hotel. Ya, tinggal di hotel, wah kalau di Eropa itu sekali klik kita bisa mau lihat film-film porno apa juga ada saudara. Belum lagi sekarang zaman internet, belum lagi pencobaan lainnya, perempuan lainnya saudara. Jadi bagaimana sebagai seorang pengusaha yang sering traveling sendiri, kita bisa menjaga kekudusan kita saudara. Jadi saya selalu bawa apa saudara? Alkitab. Dan terus terang saya ini gaptek saudara. Orang-orang semua bawa handphone saja, tapi saya nggak bisa. Saya kalau baca firman melalui handphone nggak nyantol saudara. Saya mesti bawa buku yang berat ini, saya baca. Bukan itu aja saudara, saya perlu stabilo untuk jadi saya harus bawa ini. Kenapa? Tapi ini sangat penting. Waktu pikiran kita mulai melenceng saudara, itu waktunya saya harus baca firman. Waktu pikiran saya mulai melenceng saudara, itu waktunya saya nyanyi pujian dan penyembahan. Kenapa? Waktu saya baca firman, waktu saya muji dan menyembah Tuhan, itu pikiran yang melenceng itu saudara hilang. Tapi kalau saya tidak baca firman, saya bilang, oh enggak saya enggak mau lihat. Tapi tahu enggak saudara, makin saya ngomong saya enggak mau lihat, saya makin kepengen pencet-pencet itu yang namanya tombolnya TV itu saudara. Jadi caranya untuk bagaimana supaya kita bisa benar, hidup benar ini adalah kita larinya harus kepada Tuhan. Kita harus baca firman, kita harus naikkan pujian dan penyembahan. Ya. Juga saudara, misalnya ya. Saya ini kan
laki-laki ya, saya rasa di sini banyak laki-laki ya. Saya mohon maaf kepada ibu-ibu, kadang-kadang laki-laki itu mempunyai pikiran yang jorok, saudara. Ya, itu ya kita boleh deny ya, tapi kalau kita sendiri bisa mengakui. Dan kalau kita itu satu hari bisa berkali-kali pikiran jorok, apalagi kalau lihat perempuan cantik lewat gitu, waduh, pikiran ini bahaya, saudara. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Yang saya lakukan adalah kita mulai merenungkan Tuhan, terima kasih Tuhan, saya mendapat istri yang baik, istri yang cantik. Ya. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk para istri-istri. Jadi dengan kita memikirkan istri kita memikirkan firman Tuhan, kita mau hidup kudus, kita menikmati hubungan kita dengan istri kita, dengan Tuhan kita, maka pikiran yang jahat itu bisa hilang, saudara. Tapi kalau kita mau resist ya, mau istilah resistance itu, mau menolak pikiran itu, saya jamin tidak bisa kita tolak. Karena itu memang human nature kita, yang Paulus sebutkan ya. Di dalam saya ini ada daging yang jahat. Apa yang baik saya harus kerjakan, saya tidak kerjakan. Tapi apa yang jahat yang saya tidak boleh kerjakan, itu yang saya kerjakan. Tapi untung ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang bisa menolong kita. Jadi saya percaya saudara, kenapa firman itu penting? Karena firman itulah yang membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada di hati maupun yang ada di pikiran kita. Jadi saya kalau traveling ini ya, saya kadang-kadang kasihan istri saya. Karena kalau pagi-pagi saya bangun, saya lihat Alkitab, saya nyalain lampu. Istri saya kadang-kadang kalau masih tidur jadi bangun. Apalagi saya ini suka pakai stabilo, saudara. Seret. Istri saya bilang, suara apa itu ya? Tapi saya bilang maaf. Tapi ini perlu untuk supaya saya ini bisa hidup benar di dalam firman Tuhan. Jadi yang Tuhan mau lihat adalah buahnya, saudara. Apakah kita ini setelah melakukan firman Tuhan, kita ini ada buah roh yang Tuhan mau. Misalnya kasih. Kita harus mengontrol atau mengecek diri kita sendiri. Apakah kita bisa mengasihi istri kita? Apakah kita bisa mengasihi anak-anak kita? Apakah kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita? Karena tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan Yesus yang kita tidak lihat kalau kita tidak bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Jadi penting sekali saudara-saudara, kita harus melihat buahnya. Kalau buah ini belum betul, kita kembali lagi. Kita minta Tuhan, kita pakai firman untuk membersihkan hati kita. Untuk membersihkan pikiran kita yang jahat ini, saudara. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa memelihara iman sampai kepada garis finish kehidupan kita. Adalah yang pertama, tahap pertama adalah kita harus mempunyai kemauan. Kita harus mempunyai komitmen dan tekad untuk selalu ikut dengan Tuhan. Yang tahap yang kedua, saudara, kita harus rajin dan disiplin untuk membaca firman. Karena hanya firmanlah satu-satunya yang bisa membersihkan hati dan pikiran kita yang jahat. Hanya firman satu-satunya yang bisa merubah karakter dan kehidupan kita, saudara. Dan kita dari kehidupan kita harus bisa menunjukkan buahnya. Apakah itu buah roh ataukah itu buah kedagingan daripada kita sendiri. Tahap yang ketiga, saudara, adalah bagaimana orang bisa melihat buah kita. Dan yang kedua, saudara-saudara, adalah setelah kita change of mindset, yang kedua adalah change of behavior. Jadi penting sekali. Jadi kita harus mengubah cara hidup kita terus-menerus. Apa sih cara mengubah kehidupan kita itu apa artinya? Yang pertama adalah kita harus terus bertumbuh dalam kerohanian. Kita hanya bisa bertumbuh dalam kerohanian kalau kita membaca firman dan melakukan firman. Tanpa pertumbuhan kita akan mati, saudara. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi penting untuk merubah behavior kita, saudara-saudara. Kita harus terus tumbuh di dalam firman. Saya bilang ke istri saya ya,
Saya dulu waktu muda, semua sel-sel saya ini bertumbuhnya cepat. Makanya kita bisa tinggi, kita bisa makin sehat ya. Tapi kita makin tua sekarang ini kok lebih sering sakit misalnya saudara. Karena apa? Karena mungkin sel-sel kita pertumbuhannya makin lama makin melambat. Dan orang meninggal karena pertumbuhan sel kita sudah berhenti. Itu sebabnya tanpa pertumbuhan rohani kita tidak akan bisa mencapai garis finish dengan baik saudara. Selain itu, untuk supaya rohani kita bisa terus bertumbuh, selain kita membaca firman dan melakukan firman Tuhan, kita juga harus bersedia untuk menghadapi tantangan dan pencobaan-pencobaan. Kenapa saudara? Karena penting sekali melalui pencobaan ini kita itu bisa mempunyai personal experience dengan Tuhan. Banyak orang-orang Kristen yang akhirnya mundur atau bahkan murtad karena mereka tidak menikmati personal relationship atau personal journey ya, atau perjalanan hidup pribadi dengan Tuhan. Contoh saudara-saudara, saya dan istri saya bisa saja kita ini menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Itu sebabnya banyak orang tuanya, orang Kristen yang taat, tapi anak-anaknya kok biasa-biasa, bahkan bisa saja jadi ateis. Kenapa? Karena kehidupan kita di dalam berkeluarga ini tidak relevan kepada perjalanan anak-anak kita dengan Tuhan. Tapi kalau kita bisa memberi relevansi kepada anak-anak kita, bagaimana mereka sendiri secara pribadi menikmati perjalanan hidup dengan Tuhan, maka anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, saudara. Itulah sebabnya kenapa kita perlu personal journey atau perjalanan pribadi di dalam hidup ini bersama Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu di dalam hidup ini banyak tantangan yang susah. Ya, kita perlu journey atau personal journey dengan Tuhan atau perjalanan hidup pribadi kita dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita menghadapi masalah yang begitu besar, kita selalu merasa mundur atau kita merasa takut, kita merasa khawatir, kita merasa tidak ada confident. Saya mau share bahwa di dalam bisnis saya sudah mengalami banyak juga masalah yang bahkan masalah yang membuat kita itu sampai rugi besar juga pernah saudara. Jadi bagaimana caranya saya bisa mengatasi ini? Saya selalu ingat bagaimana di masa lalu Tuhan Yesus itu telah menolong saya. Bagaimana Tuhan di dalam situasi yang sangat-sangat kejepit, Tuhan kasih jalan keluar saya. Lah kalau Tuhan sudah pernah menolong saya, apalagi sekarang, pasti Tuhan akan menolong saya. Waktu saya masih berdosa, Tuhan sudah menolong saya. Apalagi sekarang kalau saya mau taat, mau mengikuti Tuhan. Pasti Tuhan akan tolong. Jadi penting sekali saudara, personal experience itu untuk kita bisa bertumbuh secara rohani. Yang berikutnya saudara, bagaimana kita bisa change of behavior. Adalah bagaimana secara fisik kita sudah mulai harus untuk take care atau untuk memelihara fisik kita. Kita semua tahu kita perlu rohani kita bertumbuh. Tapi kita sering lupa bahwa tubuh jasmani kita ini adalah bait Allah. Karena kalau tubuh jasmani kita sehat, maka kita bisa mempunyai pikiran yang sehat untuk lebih lagi belajar firman Tuhan. Untuk kita melayani Tuhan. Karena kalau kita sakit atau tubuh jasmani kita tidak sehat, kita tidak mungkin bisa melayani Tuhan dengan baik. Itu sebabnya saudara-saudara bahwa kita perlu untuk juga menjaga tubuh fisik kita supaya terus sehat dan bisa melayani Tuhan. Perlu kita menjaga makan, olahraga, dan juga perlu istirahat yang cukup. Supaya apa? Di dalam tubuh yang sehat, maka akan ada jiwa yang sehat. Supaya kita bisa melayani Tuhan. Dan berikutnya saudara, yang perlu kita rubah di dalam behavior kita adalah emosi. Emosi ini yang paling susah saudara. Karena kalau kita sedang marah, wah kita sudah lupa firman Tuhan.
Kita sudah lupa semuanya. Nah, emosi ini bagaimana caranya, saudara? Saya ini mau kesaksian. Dulu saya sebelum diubahkan oleh Tuhan, kalau saya marah, waduh, itu luar biasa, saudara. Saya pernah tinggal di satu hotel. Saya minta, karena saya mempunyai member ya, jadi kalau sering tinggal di suatu hotel, kita mendapat loyalty program, jadi kita mendapat fasilitas lebih. Saya pernah di satu hotel itu saya bilang, saya mau minta late check out jam 3. Biasanya kan jam 12. Saya minta late check out jam 3. Orangnya bilang, wah sorry tidak bisa. Loh, saya ini kan member, saya ini kan loyal customer. Kenapa kok nggak dikasih? Mereka tetap menolak, saudara. Saya itu bisa tiba-tiba meledak di lobi. Yang banyak orang saya bisa marah-marah, bisa maki-maki itu orang, saudara. Sampai istri saya malu, saudara. Jadi istri saya bilang sudahlah. Tapi saya nggak mau. Nah, saya belajar. Kenapa kok saya itu bisa begitu, saudara? Yang pertama, saya realize bahwa saya ini orang yang sombong. Karena orang yang sombong merasa orang yang paling penting. Saya orang penting, saya adalah anggota kartu yang loyalty program. Kenapa saya minta 3 jam aja kok nggak dikasih? Jadi saya marah. Yang kedua, saudara, saya ini merasa bahwa ini adalah hak saya. Nah, itu saudara-saudara, kita manusia itu selain sombong, kita merasa semua itu adalah hak. Bahkan kita diberkati Tuhan pun kita merasa itu hak kita, saudara. Bukan kasih karunia Tuhan, tapi itu hak kita. Nah, karena saya merasa itu yang membuat saya itu marah-marah. Jadi bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita ini, saudara-saudara? Tuhan ajarkan, sebenarnya semua emosi ini kita hanya mengucap syukur. Kalau kita mengucap syukur, saudara, ya nggak masalah. Sebenarnya 3 jam aja, ya sudahlah. Koper saya titipkan aja di concierge atau di bell captain, kan sudah selesai, saudara. Masalahnya wong cuma 3 jam. Tapi karena saya ini sombong dan merasa orang penting, merasa ini hak saya nggak bisa terima. Tapi kalau kita mengucap syukur, ya sudahlah, puji Tuhan, enggak apa-apa deh saya taruh sini. Itu kita akan bisa mengontrol emosi kita. Karena kenapa firman itu mengatakan, saudara? Di 2 Tesalonika 1 ayat 18. Ya, 2 Tesalonika 1 ayat 18. Firman mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Jadi kalau kita mengucap syukur, kita bisa avoid atau menghindari berbuat dosa, saudara. Yang kedua yang saya belajar juga untuk emosi, saudara, diem. Apalagi kalau kita sedang berantem sama istri, saudara, atau pasangan hidup kita. Waduh, itu kalau kita nggak diem, namanya lidah ini jahat sekali, saudara. Bisa ngomongnya macam-macam. Jadi yang saya belajar adalah saya diem. Kalau saya diem, tunggu nanti udah cool down baru kita ngomong. Itu akan lebih produktif, saudara. Jadi change of behavior ini sangat penting. Baik dari segi spiritual, kita harus terus bertumbuh. Kita harus terus merenungkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan mengubahkan kita. Ya, kita harus juga menjaga fisik kita. Karena kita tahu bahwa di dalam tubuh yang sehat kita ada jiwa yang sehat. Dan yang ketiga, kita harus bisa mengontrol emosi kita, saudara. Caranya bagaimana? Kita harus ucap syukur dalam segala hal. Karena firman juga mengatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua, saudara. Dan yang penting juga, waktu kita emosi, kita tutup mulut. Karena kalau kita membuka mulut kita, maka kita akan mudah untuk berbuat dosa. Dan itu kita yang rugi, saudara. Ya. Jadi yang pertama tadi adalah bagaimana kita change our mindset. Yang kedua adalah kita bisa berubah behavior kita. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita ini bisa mencapai garis finish dan memelihara iman. Adalah kita semua tahu bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus. Bagaimana kita melakukan fungsi kita masing-masing sebagai anggota tubuh Kristus. Banyak kali
ya, saya juga senang kita semua hidup dalam unity. Unity itu bukan berarti semua orang setuju dengan pendapat saya atau pendapat kita. Unity bukan berarti semua orang harus mengikuti saya. Tapi unity itu adalah bagaimana masing-masing kita untuk melakukan bagian kita untuk kemuliaan kerajaan Kristus. Saudara-saudara, kita semua diberi talenta oleh Tuhan. Apakah kita menggunakan talenta kita ini untuk melayani Tuhan? Kita diberi, mungkin kalau saya ya diberi sedikit kekayaan oleh Tuhan. Apakah kekayaan yang saya punya ini untuk menyenangkan hati saya saja, atau saya bisa pakai untuk juga kemuliaan kerajaan surga? Apakah keuangan saya ini bisa dibuat untuk kebaikan atau untuk kejahatan? Demikian juga orang yang mempunyai kekuasaan yang Tuhan taruh sebagai pemimpin-pemimpin kita. Apakah kekuasaan itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan atau untuk satisfied atau untuk memuaskan diri pemimpin-pemimpin kita itu, saudara-saudara. Jadi saya belajar bahwa apakah itu kekayaan, apakah itu kekuasaan, apakah itu influence, influence ya, itu kita pakai untuk kerajaan surga atau untuk memuaskan diri kita sendiri, saudara. Jadi ini adalah ujian. Jadi saya selalu bilang kepada anak-anak saya ya, bahwa kekayaan atau kekuasaan atau kepemimpinan yang Tuhan berikan pada kita, itu semua adalah ujian. Memang itu berkat, tapi berkat itu adalah ujian. Bagaimana kita waktu diberkati, kita masih bisa tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana waktu kita diberkati, kita bisa tetap mengasihi sesama kita. Ya, saudara, saya mau bersaksi, waktu dulu saya menghadapi krisis tahun 98 sampai 2001. Untuk bangun jam 4 pagi baca firman, untuk berdoa mudah, saudara. Enggak pakai waker, otomatis bangun. Kenapa otomatis bangun? Karena stres, saudara. Tidurnya susah. Jadi jam 4 bangun tidak pakai waker, itu sudah bisa ada quiet time, waktu teduh dengan Tuhan. Sekarang waktu berkat sudah banyak, saudara. Mau bangun jam 5:30 aja untuk baca firman, saya perlu waker 2, saudara. Amin. Ini tidak baik. Jadi kita harus tetap setia meskipun Tuhan sudah memberkati kita. Meskipun Tuhan sudah menaruh kita di posisi-posisi yang penting. Bahkan di posisi tersebutlah saatnya kita untuk bisa melayani Tuhan dan melayani sesama. Kita juga perlu untuk melakukan fungsi kita adalah hubungan, saudara. Bagaimana saya setuju dengan senior pastor kita bahwa sekarang ini adalah penuaian jiwa yang luar biasa. Jadi ini adalah saatnya bagi kita untuk mengabarkan Injil baik, untuk menjadi saksi Tuhan. Dan untuk menjadi saksi Tuhan itu tidak perlu nunggu good timing, atau tidak perlu menunggu saya ini harus kudus dulu, atau saya harus perfect dulu. Karena kalau nunggu saya perfect, saudara, saya nggak akan pernah perfect. Saya masih perlu kasih karunia, God's grace untuk mencapai garis finish. Saya hanya bisa perfect nanti kalau sudah kekekalan bersama Tuhan Yesus di surga. Amin, saudara. Jadi kita sudah harus sebagai hubungan kita harus terus mengabarkan Injil, kabar baik, dan juga menjadi saksi Tuhan. Saya percaya, saudara, kalau kita bisa humble, ya, kita mau melayani sesama manusia, maka kita akan berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus yang bermanfaat. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga saya percaya firman mengatakan, kalau kita setia di perkara yang kecil, maka Tuhan akan terus tambahkan dan diberi hal-hal yang lebih besar dan lebih luar biasa. Mau saudara-saudara? Amin ya. Saya rasa kita semua kepingin untuk kita bisa hidup setia supaya Tuhan terus angkat kita dan berikan kita tanggung jawab yang lebih besar lagi. Karena kita percaya bahwa suatu hari kita harus mempertanggungjawabkan
apa yang kita punyain. Apakah itu keluarga, apakah itu kekayaan, apakah itu talenta, apakah itu karir kita. Semuanya kita harus mempertanggungjawabkan pada Tuhan. Ya, saya percaya bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya kasihin dalam Kristus, saudara-saudara yang tercinta, saya percaya kalau kita bisa change mindset kita bisa change behavior kita, dan kita bisa melakukan fungsi kita sebagai tubuh Kristus, maka kita semua akan menyelesaikan pertandingan kita dengan baik, mencapai garis finish dengan iman tetap strong, tetap kuat dan setia kepada Tuhan Yesus, dan kita semua akan mendapatkan mahkota kebenaran. Ya, mahkota kebenaran artinya saudara-saudara, bukan hanya kita masuk surga, tapi kita juga akan memerintah bersama Yesus Kristus di dalam kerajaan 1000 tahun. Mau saudara-saudara? Amin. Mari kita berdoa, kita minta Roh Kudus dan minta Tuhan untuk mampukan kita untuk bisa mencapai garis finish dengan baik dan mendapatkan mahkota kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dan sekarang kami percaya Roh Kudus Engkau yang bekerja. Engkau yang memberi pengertian kepada setiap kami. Sehingga setiap kami mengerti apa yang harus kami lakukan untuk dapat mencapai garis finish. Sehingga setiap kami dapat menyelesaikan pertandingan hidup kami dengan baik Tuhan. Dan kami dapat mendapatkan mahkota kebenaran yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga percaya bahwa setiap kami menghadapi struggle, menghadapi tantangan dalam hidup ini. Kami percaya juga Tuhan, Roh Kudus Engkau yang selalu memberi kekuatan kepada kami dan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Sehingga kami semua menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya hanya kehendak dan rencana-Mu saja yang digenapi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin.